balik lagi belajar matematika hari ini bersama saya di sini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 9. Hari ini kita masih melanjutkan materi yang kemarin. Masih ada yang ingat? Masih ada yang ingat? Ya, betul sekali, persamaan kuadrat. Ya, kemarin sudah dijelaskan di video yang sebelumnya, pertemuan yang kemarin itu ada macam-macam ya, ada bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, tapi untuk hari ini kita sudah mulai mikir nih. Kalau kemarin kan masih bisa menebak A, terus B, terus C dan seterusnya. Sekarang kita sudah mulai menyelesaikan permasalahan persamaan kuadrat ya. Kemarin sudah dijelaskan ya, contohnya yang AX kuadrat plus C sama dengan 0. Nah, ada juga contoh lain yang kalian bisa buka bukunya LKS-nya ya, kemarin di halaman 22 ya. Silahkan tonton video ini sampai selesai gitu ya. Seperti biasa, disiapkan dulu alat tulisnya, makanannya, minumannya juga boleh, supaya kalian lebih semangat dalam belajar pagi ini gitu ya. Nah, kalau sudah siap, saya langsung mulai pembelajaran pagi ini. Kalau belum, kalian silahkan ambil dulu, siapkan dulu alat tulisnya dan lain-lainnya. Tapi kalau sudah, saya mulai 1, 2, 3. Kemarin kita sudah dijelaskan di sini ya. Dan guys, ini yang AX kuadrat ditambah C sama dengan 0. Kemarin kita sudah belajar yang AX kuadrat ditambah C sama dengan 0. Nah, lalu bagaimana untuk yang kedua? Untuk yang kedua, terus kemudian yang ketiga. Ya, yang kedua itu bentuknya adalah X kuadrat ditambah BX plus C sama dengan 0. Lalu yang terakhir, yang ketiga adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C dengan 0. Nah, untuk yang ini kenapa nggak ada A-nya? Ini sebenarnya ada A-nya, cuma kan di sini ini A-nya itu sama dengan 1. Kalau yang ini A-nya itu tidak sama dengan 1, atau A-nya ini lebih besar dari 1 ya, lebih besar dari 1. Itu untuk yang hari ini akan kita bahas. Jadi ada 2 ya, yang ini, yang 2 sama yang ketiga. Sekarang kita masuk ke yang kedua. Yang kedua dulu di sini. Contohnya itu ini yang kedua. A-nya itu sama dengan 1. Jadi kan contoh, saya langsung ambil contoh di sini. Kalau di LKS sudah dijelaskan ya, di sini kita perhatikan ya. Karena A-nya 1, berarti kan kalau A-nya 1 kan tidak perlu ditulis ya, tidak perlu ditulis. Jadi langsung X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Dalam persamaan kuadrat ya, itu kalian nanti disuruh mencari nilai X-nya itu berapa sih ya. Kalau kemarin kan B kalian sudah bisa mencari B, terus C-nya juga sudah. Kalau A itu yang di depan, B tengah, C itu yang di belakang. Itu urutannya dari kemarin. Terus kalau sekarang cara mencari X-nya gimana? Oke, saya langsung kasih penjelasannya di sini. Untuk mencari X, kalian harus jabarkan X kuadrat ditambah P ditambah Q X ditambah PQ sama dengan 0. Jadi yang berubah apanya? Betul sekali, yang berubah B-nya. Jadi B-nya itu sama dengan P ditambah Q ya. B-nya itu P ditambah Q. Lalu C-nya itu sama dengan P dikali Q atau PQ ya. Ini sama aja P dikali dengan Q. Jadi kalian nanti disuruh mencari angka yang kalau ditambah itu jadinya B, terus dikali jadinya C. Kalau sudah begini, berarti langsung X ditambah P, X ditambah Q sama dengan 0. Nah, lalu selanjutnya setelah seperti ini, kemarin kan sudah dijelaskan ya, yang di contoh pertama, kalau udah seperti ini berarti X sama dengan P-nya itu pindah ke sebelah sini, terus X-nya sama dengan Q-nya pindah ke sebelah kanan. Jadi ada 2. Saya langsung kasih contohnya langsung yang ada di LKS ini. Contohnya bisa kalian perhatikan. X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0 ya. X kuadrat, contoh saya langsung ke belakang aja karena sudah penuh. X kuadrat min 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, tadi bagaimana kalian harus merubah B-nya ini? Kalian harus ubah jadinya P ditambah Q. Yang ini jadinya
P dikali Q atau PQ. Kalian cari dua angka P sama Q-nya bagaimana? Berarti di sini langsung saya tulis X ditambah P, X ditambah Q sama dengan 0. Nah, kalian cari dulu P-nya berapa, Q-nya berapa. Cara nyarinya bagaimana? Nah, kalian harus cari nih P ditambah Q ya, dari sini nih. P ditambah Q itu sama dengan berapa ini? Min 5. Terus P dikali Q atau PQ sama dengan 6. Berapa ditambah berapa yang hasilnya min 5, dan berapa dikali berapa yang hasilnya 6. Ini P-nya harus sama, atas sama bawah harus sama, Q-nya juga atas sama bawah harus sama. Berarti caranya bagaimana? Kalian harus bisa menebak berapa ditambah berapa hasilnya min 5, berapa dikali berapa hasilnya 6. Nah, kalian bisa menentukan ini P-nya itu sama dengan min 2, Q-nya sama dengan min 3. Coba kita masukkan ke sini. P ditambah Q sama dengan min 5. P-nya diganti dengan 2. Min 2 ditambah min 3 sama dengan min 5. Betul nggak? Betul. Terus sekarang yang ke 2 yang PQ. P dikali Q sama dengan 6. Min 2 dikali dengan min 3 sama dengan 6. Oh, berarti betul. Ternyata P sama Q-nya itu min 2 dan min 3. Jadi kita langsung ganti nih. Jadinya berarti X, karena di sini tambah tapi di sini min semua. Kalau plus sama min jadinya apa? Plus sama min jadinya min. Betul sekali. Berarti min P. P-nya adalah 2. Min 2 yang belakang X min 3 sama dengan 0. Nah, sudah ketemu sampai sini. X-nya sudah ketemu belum? Belum. Ada satu langkah lagi. Kalian pecah satu-satu ini. Kalau sudah sampai sini kalian pecah satu-satu. Ini kita pisah. Kita pindahkan ke bawah. X min 2 sama dengan 0. Yang ini juga sama. Yang ini juga kita pecah. Jadinya X min 3 sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini, min 2 nya pindah ke sebelah kanan. Jadinya X sama dengan 2, X sama dengan 3. Ketemu X nya 2 dan X nya 3. Nah, untuk kalian mengecek apakah jawaban kalian betul, kalian bisa masukkan di sini ke atas ini. Kalian bisa coba. X-nya kita ganti 2 coba ya. 2 kuadrat min 5x, berarti 5 dikali 2 plus 6 sama dengan 0. 2 kuadrat berapa? 2 kuadrat sama dengan 4. Min 5 kali 2 min 10 ditambah 6 sama dengan 0. Coba 4 dikurangi 10 berapa? Min 6 ditambah 6 0. Nah, jawabannya betul. Kan dioperasikan itu hasilnya 0. Berarti jawaban kalian betul ini untuk yang X sama dengan 2. Sekarang kita coba yang X sama dengan 3. Sama nggak kira-kira? X sama dengan 3. X sama dengan 3 kalian nanti coba sendiri. Itu baru yang kedua. Kalian nanti bisa dicoba untuk soal yang bentuknya sama seperti ini. Jadi kalian harus ingat, ini untuk yang, perhatikan di sini, untuk yang X-nya itu A-nya itu 1. Jadi di sini nggak ada angka ini. Kalau nggak ada angka kan itu tandanya A-nya 1. Iya nggak? Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua saya tulis di sini A X kuadrat ditambah B X tambah C sama dengan 0. Kita langsung masuk ke contoh untuk yang terakhir atau yang ketiga. Kalian bisa perhatikan ini di halaman 23 ya. A-nya itu tidak sama dengan 1 atau A-nya itu lebih dari 1. Nah, kalau untuk soal seperti ini ya, itu sedikit berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi kan begini nih. Kalau tadi kan langsung X tambah P, X tambah Q sama dengan 0. Kalau ini enggak. Kalau tadi kan X ditambah P, sini X ditambah Q sama dengan 0. Ini yang tadi ya. Kalau sekarang beda karena di depan ada A-nya itu lebih dari 1. Di sini maka di depannya itu ada A-nya. Dan terakhir harus dibagi dengan A. Kalian harus nanti ubah ke bentuk seperti ini. Nah, terus cara mengerjakannya, contohnya itu 3x kuadrat
min 14x plus 8 sama dengan 0. Lihat, perhatikan bedanya. Kalau tadi kan di sini nggak ada angkanya atau alias angkanya itu 1. Sekarang ini angkanya lebih dari 1. Jadi harus ditulis. Kalau 1 nggak perlu ditulis, kalau lebih dari 1 harus ditulis. 1 atau min atau dan seterusnya itu harus ditulis. Kalau lebih dari 1 atau tidak sama dengan 1. Nah, terus selanjutnya untuk yang ini, kalau tadi kan kalian cukup mengubah ini ya. B-nya itu ini jadinya kalian dirubah jadi P ditambah Q. Terus sekarang untuk yang nah itu jadinya P dikali Q atau P Q seperti yang tadi. Bedanya apa bedanya? Kalau tadi kan itu B sama dengan P ditambah Q. Nah sekarang AC sama dengan P kali Q atau PQ. Bedanya apa? Coba lihat di sini. Kalau tadi ya untuk yang ini yang A-nya itu 1, itu PQ itu sama dengan C. Ini ya. C itu sama dengan PQ. Nah, kalau sekarang itu PQ itu sama dengan depan dikali belakang, ya. Depan dikali belakang atau A dikali dengan C. A dikali dengan C. Lalu selanjutnya penyelesaiannya gimana kira-kira? Ada yang bisa nggak? Betul sekali, berarti kalian harus cari. Ini kan B-nya itu kan 14. P ditambah Q sama dengan 14. Nah sekarang 3 dikali 8 berapa? 3 dikali 8 adalah 24. P dikali Q sama dengan 24. Kalian cari ya angka yang kalau ditambah itu hasilnya 14, kalau dikali itu hasilnya 24. P-nya harus sama. Kalau di depan di atas itu 3 berarti di bawah 3 nggak boleh beda-beda. Q-nya juga harus sama dan tandanya harus sama. Kalau atas plus berarti bawah plus, atas min berarti bawah min dan seterusnya. Bedanya sama yang tadi, kalau yang tadi itu C-nya itu PQ sama dengan 8. Kalau sekarang ini 24 karena dikalikan dengan A, ya. Oke, paham? Nah, kira-kira angkanya berapa? P-nya ketemunya berapa? Q-nya ketemunya berapa? Betul sekali. Jadi berapa ditambah berapa yang hasilnya 14. Ini min ya. Saya kurang min. Berapa ditambah berapa yang hasilnya min 14. Berarti kan min 2 min 12. Min 2 dikurangi 12 hasilnya 14. Coba kita kalau dikali min 2 kali min 12 hasilnya 24, enggak, betul sekali. Min kali min jadinya plus, berarti kan 2 kali 12. Oh ya betul, min 2 dikali min 12 hasilnya 24, hasilnya 14. Lalu cara mengerjakannya tinggal ini, tarik ke sini. Gimana? A-nya berapa tadi? A-nya itu 3, berarti 3x. P-nya berapa? P-nya min 2 terus 3x sama Q-nya berapa tadi? Q-nya ini kan min 12, berarti min 12 sama dengan 0/3. Jangan lupa di sini ada A per 3. Terus gimana lagi? Sudah sampai di sini. Oke, sekarang ini sudah sampai sini. 3x min 2 dikali 3x min 12 sama dengan 0. Saya pindah ke belakang ya. Saya pindah ke belakang, jadinya 3x min 2 3x min 12 sama dengan 0/3. Cara menghilangkan 3-nya itu bagaimana? Ada yang tahu nggak cara menghilangkan 3? Betul sekali, cara menghilangkan 3 berarti nih, lihat ini kan bisa dikeluarkan dari kurung ya nggak? Ini nggak bisa nih, sama-sama dibagi 3, berarti ini tetap 3x min 2. Nah 3 ini keluar 3, berarti di dalam tinggal x. Nah di sini 3-nya itu keluar, berarti di sini tinggal berapa? Min 4. 3 dikali x 3x, 3 dikali min 4 min 12 sama dengan 0/3. Kalau 3 sudah keluar dari kurung berarti kalian bisa coret ini. Tinggal hasilnya 3x min 2 x min 4 sama dengan 0.
Nah, kalau sudah seperti ini, seperti yang tadi cara yang pertama, tinggal dipecah ini sendiri, yang belakang juga sendiri. Jadinya 3x min 2 sama dengan 0. Terus yang belakang x min 4 sama dengan 0. Terus selanjutnya x sama dengan min 4 nya pindah ke sebelah kanan, jadinya 4 positif. Terus yang ini berarti jadinya 3x sama dengan 2 nya pindah ke sebelah kanan, jadinya 2 karena min, terus x sama dengan 2/3. Jadi x1 nya itu 2/3, x2 nya itu 4. Gimana? Bisa ya, paham ya? Silahkan nanti bisa di screenshot dulu ini. Kalau kalian masih bingung, nanti bisa ulangi videonya dari depan ya, nanti supaya lebih mudah gitu. Nah, silakan di screenshot dulu ini. 1, 2, 3 sudah. Selanjutnya lembar berikutnya silakan di screenshot juga. 1, 2, 3. Ini juga silakan di screenshot. 1, 2, 3. Nah, yang terakhir silakan di screenshot juga. 1, 2, 3. Nah, itu tadi kalian sudah simak semuanya ya. Nah, kira-kira bagaimana? Susah nggak? Ada yang merasa bingung atau gampang banget? Silahkan nanti bisa kita diskusikan di sesi berikutnya seperti biasa. Tapi kalau ada yang bingung, silahkan di screenshot juga boleh ya. Ada pertanyaan juga silahkan ditanyakan. Yang pasti bersama kali ini gampang, asal kalian nyimak videonya dari awal sampai akhir. Kalau belum, silahkan diulangi lagi videonya, atau kalian tonton video yang minggu kemarin. Baik, mungkin sampai di sini dulu untuk tugasnya. Silahkan kalian di link deskripsi di bawah ini seperti biasa ya. Di link deskripsi di bawah ini ada tugasnya, kalian kerjakan. Soalnya gampang. Kalau kalian tonton video ini sampai selesai, saya yakin bisa dapat 100. Oke, itu aja sampai di sini dulu. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.